Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati penguji satu pada hari ini, Ibu Dr. Masang Abu Baba MAG. Saya hormati penguji 2, Bapak Nur Fadli Utomo MPD. Saya hormati kolega pembimbing 2 sekaligus sekretaris sidang ujian munakasyah pada hari ini. Teristimewa pada saudari Wakinah Bangol. Selamat ya, Anda sudah sampai pada tahap 3 ya, atau bagian terakhir untuk insya Allah Anda mempertahankan hasil penelitian Anda, dan semoga ini yang terakhir ya, tidak mengulang lagi ya, bila mana Anda mengulang ya. Selamat. Sehat Wakinah? Alhamdulillah sehat. Ini kayak tegang ya Wakinah ya, santai saja Wakinah ya, itu santai tegang. Yang saya hormati sekretaris Prodi ya, PAI Bapak Aurori Ilham MPD yang selalu setia ya menemani bila mana ada adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan ujian, entah itu ujian proposal, ujian pemilihan hasil maupun munakasyah, dan rekan-rekan mahasiswa yang ikut mensupport Wakinah ya. Orang tua Anda hadir Wakinah? Orang tua Anda hadir? Apa tidak hadir? Tidak tahu. Terasa ada terkatakan tidak ya. Jadi puji syukur sama-sama berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya alhamdulillah walaupun dalam suasana yang kurang kondusif ya, dan panas begini, tidak mengurangi ya kesalahan untuk pelaksanaan ujian munakasyah dari saudari Wakinah Bangol pada hari ini. Dan untuk menghentikan waktu yang ada, kita mulai saja sidang ujian munakasyah atas nama Wakinah Bangol dengan judul skripsi efektivitas penggunaan media pembelajaran Bang Huzal untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 SMK Negeri 1 Kota Mobagu pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena listriknya padam, jadi ada segera beberapa tahapan yang harus dilewati oleh Wakinah. Jadi Wakinah kesempatan pertama diberikan untuk bisa memaparkan ya apa yang sudah Anda perbaiki secara garis besar dari skripsi Anda ini ya, yang mana jeda waktu untuk hasil skripsi berapa lama Wakinah? 1 bulan pas ya? Waktu revisinya 1 bulan, tapi selesai 2 minggu. Wah ya, mungkin dalam jangka waktu yang 2 minggu yang memang otomatis itu sebuah pekerjaan yang lumayan berat ya, menguras waktu tenaga. Sehingga untuk itu coba Anda paparkan secara garis besar ya, apa saja yang sudah Anda perbaiki. Untuk itu diberi waktu 5 sampai 10 menit. Namun sebelumnya Wakinah coba, kayaknya tegang ya Wakinah. Masih bernapas itu Wakinah? Oh masih ya. Coba silakan minum dulu Wakinah. Ini kayaknya tegang sekali Wakinah. Ini wajah-wajah memelas ini kayaknya. Santai saja Wakinah, ini para penguji ini di depan ini tidak akan menelan Anda, tidak akan apa yang menghakimi
Anda ya, santai saja ya. Sudah agak lega? Oke, baik. Silahkan Anda menceritakan atau memaparkan apa yang sudah Anda lakukan. Silahkan 5 sampai 10 menit. Baiklah, terima kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing 1 saya, Ibu Dr. Mutmainah Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak pembimbing 2 saya, Bapak Rian Prayudi Reksa Munandar, Magister Sains. Dan yang saya hormati penguji 1 saya, Ibu Dr. Mastang Ambo Baba Magister Agama. Yang saya hormati juga penguji 2 saya, Bapak Nurfadli Utomo Magister Pendidikan. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Babuzel untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Selanjutnya dilihat dari latar berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 1 Kota Mobagu, terdapat informasi bahwa masih begitu banyak guru yang tidak menggunakan media pembelajaran dalam melakukan proses pembelajaran. Artinya masih banyak dijumpai guru yang mengajar tidak menggunakan media pembelajaran dan hanya menggunakan metode ceramah, sedangkan siswa hanya menjadi pendengar dan mengakibatkan siswa menjadi bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas 10 mata pelajaran PAI sebelum dan setelah menggunakan media pembelajaran Babuzel di SMK Negeri 1 Kota Mobagu? Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran PAI sebelum dan setelah menggunakan media Babuzel di SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama ada media pembelajaran, yang kedua media Babuzel, yang ketiga hasil belajar, dan yang keempat pembelajaran PAI. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tempat penelitian bertempat di SMK Negeri 1 Kota Mobagu, Jalan Haji Zakaria Imban, Kelurahan Molino, Kecamatan Kota Mobagu Barat, Kota Mobagu. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan model pre-eksperimen, tipe 1 group pre-test post-test design. Prosedur penelitian. Pada penelitian ini subjek akan diberikan pre-test terlebih dahulu sebelum diberikan perlakuan. Selanjutnya, subjek akan diberikan post-test untuk melihat hasil dari perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data melalui tes soal. Hasil penelitian dilihat dari hasil uji T dengan perolehan hasil 7,125 dengan signifikan 0,00. Jadi dapat dikatakan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Dilihat dari uji N-gain, yaitu terdapat dalam kategori sedang. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan uji T, terdapat hasil menunjukkan pengaruh dalam penggunaan media pembelajaran Babuzel terhadap hasil belajar siswa dengan memperoleh nilai signifikan 0,00 kurang lebih dari 0,5, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya, penggunaan media Babuzel untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI di kelas 10 terbilang efektif. Baiklah, itulah pemaparan dari skripsi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Tidak dimaafkan lagi bagaimana? Baik, terima kasih banyak. Kita sudah presentasikan secara garis besar apa yang sudah diperbaiki di skripsinya dalam waktu kurang dari 10 menit ya. Sebelum selanjutnya saya persilakan kepada komisi 1 Bapak Ege memberikan pertanyaan atau konfirmasi terkait perbaikan yang
sudah dilakukan oleh saudari Wakina. Siap Wakina? Siap, mana suaranya Wakina? Siap. Oh, semangat deh ya. Tarik gambar banyak Wakina ini. Baik, Sumakan. sudah makan? Sudah. Baik, dipersilakan kepada pengundi 1 dengan waktu 10 sampai 15 menit. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. kita bertemu kembali ya Wakina ya, Iya. dalam keadaan sehat walafiat ya, dengan waktu dan keadaan ujian skripsi ya dari Wakina Bangol. Ya, pertama-tama saya ucapkan dulu ya selamat untuk Wakina. Alhamdulillah selama 2 minggu bisa lanjut ke tahap ujian skripsi. Meskipun barangkali masih ada beberapa yang menurut pemeriksaan ibu sih ya, masih ada beberapa apa yang kemarin kita sarankan belum diperbaiki ya. Jadi sebenarnya nggak banyak sudah pertanyaan saya ini Bu ya, supaya cepat juga selesai ya. Jadi ada di pertama, coba dilihat di kata pengantar ya. Ini kemarin pada ujian seminar hasil kemarin Ibu sudah usulkan itu ya, nama pembimbing itu masuk di urutan ya, nama-nama yang di ucapan terima kasihnya ini masuk dalam pengantarnya ini ya, maksudnya di dalam urutan itu dimasukkan. Kemudian masih banyak dan bahkan di bab 2 itu ya, yang juga Ibu sudah arahkan terkait dengan akhir pembahasan dari setiap subbab ya, yang diakhiri dengan footnote ya. Mestinya setiap pembahasan itu harus diberikan kesimpulan oleh penulis dari pembahasan sebelumnya sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya atau subbab selanjutnya. Itu yang belum diperbaiki ya, direvisi oleh Wakina. Nah, kemudian ada pendapat Pak Quraish Shihab ya, baik di bab 1 dan bab 2 itu belum dilengkapi datanya dan bahkan itu tidak ada footnote-nya ya. Itu yang perlu ditambahkan. Dan satu sebenarnya pertanyaan besar Ibu berkaitan dengan judulnya Wakina, efektivitas penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di dalam suatu mata pelajaran. Jadi Ibu mau mendengar ya, jadi mendengar secara bebas bagaimana pemahaman Wakina ya, keterkaitan atau hubungan antara media pembelajaran dengan peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi tidak terkait dengan penelitiannya, tetapi Ibu mau mendengar ya secara langsung dari Wakina, dengan jawaban-jawaban yang bebas saja, bagaimana pemahamannya hubungan antara media pembelajaran dengan peningkatan hasil belajar siswa. Silakan. Baik, jadi menurut saya hubungan media pembelajaran Bambuzel dengan hasil belajar siswa, untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu ketika dalam proses pembelajaran itu menggunakan media Bambuzel itu cukup Media secara umum. Oh,
media secara umum. Menggunakan media itu, tambahan media pembelajaran itu cukup mempengaruhi hasil belajar siswa. Karena dengan adanya media pembelajaran, siswa itu lebih termotivasi. Dilihat dari apalagi zaman sekarang banyaknya siswa yang sudah terbiasa menggunakan gadget dalam belajar. Jadi penggunaan media pembelajaran itu menurut saya cukup untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Cukup meningkatkan hasil belajar siswa. Coba dipaparkan manfaat dan tujuan media pembelajaran. Manfaat dan tujuan media pembelajaran, manfaatnya itu yang pertama untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Tujuannya juga. Terus yang kedua itu membuat motivasi belajar siswa lebih meningkat. Dan yang ketiga mengaktifkan aktivitas belajar dalam kelas. Tujuan dan manfaat. Sama enggak yang ada di landasan teorinya? Kayaknya di landasan teori ada begitu beberapa, tapi itu yang Makina hafalkan. Coba dibuka dulu di landasan teorinya. Ya. Mana? Yang mana tadi yang Makina sampaikan? Yang manfaat media pembelajaran yaitu menjadi lebih menarik bagi peserta didik sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian dari keempat manfaat yang Wakina tuangkan di dalam teori, kira-kira yang mana paling pas sesuai dengan penelitiannya? Nomor 1 dengan poin A dan poin B dalam manfaat media pembelajaran, memberikan motivasi dan tujuan pemberian materinya agar lebih jelas. Itu dituangkan di dalam pembahasan hasil penelitian. Mestinya kan itu harus juga dituangkan di dalam hasil penelitian, karena memang kan terlihat kan tadi sudah dipresentasikan bahwa meningkat hasil belajarnya, sehingga kan terlihat bahwa penggunaan media Bambuzer itu kan efektif penggunaannya. Berarti kalau efektif kan itu ada manfaat yang diperoleh. Nah, sehingga nanti di sini kan Wakina akan mengaitkan hasil penelitiannya dengan landasan teori yang ada di bab 2. Dan ini belum Ibu ada enggak di sini yang hasil penelitiannya? Pembahasan hasil penelitiannya ya. Jadi kalau begitu kan buat apa dipaparkan itu bab 2 kalau itu tidak dikaitkan antara hasil penelitiannya Wakina dengan teori yang ada di bab 2. Kemudian apa yang Anda mau sampaikan terkait dengan hasil penelitian yang sudah Anda laksanakan? Ya. Jadi terkait penelitian yang telah dilakukan, Wakina mendapatkan ilmu dalam belajar menggunakan media. Terus menurut Wakina belajar menggunakan media itu cukup bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar. Kalau kontribusinya untuk sekolah? Untuk sekolah, apa kontribusi penelitiannya untuk sekolah?
untuk sekolah, Wakina juga memperlihatkan medianya ke guru-guru, jadi di sekolah guru-guru bisa memanfaatkan media yang Wakina praktekkan di dalam sekolah. Bukan cuma media bambusil saja, tetapi kan dengan gambaran media yang Wakina gunakan itu kan itu memperlihatkan bahwa adalah manfaat dari media apapun yang digunakan seseorang ya, itu pasti ada manfaatnya ya, tergantung dari memang keterkaitannya antara materi dengan media yang kita gunakan, karena jangan sampai antara materi dengan media tidak nyambung juga medianya. Jelaskan itu proses pencapaian tujuan juga tidak efektif ya, karena harus dilihat materinya apa, kemudian medianya seperti apa ya, dan juga yang paling penting adalah kemampuan guru untuk mengaplikasikan ya, menggunakan media yang akan digunakan. Kalau ketiganya itu, dan juga yang paling penting adalah tujuan apa yang ingin dicapai kan. Nah, itulah semuanya aspek-aspek itu yang menjadi pertimbangan di dalam pemilihan suatu media pembelajaran ya. Jadi tidak mesti bahwa media bambusil yang nantinya Wakina sampaikan ya untuk digunakan di sekolah itu, tapi ya jangan sampai media bambusil ini barangkali ya mungkin ya tidak pas dengan mata pelajaran yang lain, tetapi dilihat dari segi media secara umum ya. Jadi itu saya kira tambahan-tambahan lagi yang perlu dimasukkan di dalam penelitiannya Wakina, sehingga nanti penelitiannya ya bertambah sempurna lagi ya. Meskipun kalau mau dilihat yang namanya penelitian, kalau kita buka itu pasti terlihat lagi dari kekurangan-kekurangan yang kita nanti dapatkan ya. Saya kira demikian Bu, tidak terlalu banyak sih ya, karena ya kurang-kurang. Jadi tadi Pak jam 10 tadi sudah mulai, pas kita mulai yang Agustina itu langsung mati lampu. Jadi memang panas sekali di dalam ruangan, sehingga juga sebenarnya alasannya juga karena pengunjungnya juga tidak terlalu banyak ininya, lebih banyak memberikan masukan, akhirnya 1 jam kalau tidak salah sudah selesai. Ya, saya kira demikian Bu ya. Selamat Nak, sekali lagi Ibu ucapkan selamat. Alhamdulillah sudah pada tahap terakhir ini. Mudah-mudahan hasil yang didapatkan sempurna dan bisa maksimal hasil yang Anda dapat pada hari ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak kepada penguji satu yang lebih banyak memberikan masukan ya tentang pelajaran, dan mungkin sebuah keberuntungan buat Wakina sudah berdoa ya. Ada saja ada kendala ya, mati lampu, nggak ada listriknya ya, sehingga memang membuat kurang nyaman ya, apalagi sudah siang-siang. Tapi kalau posisi saya pakai masker begini ya, mau lepas masker agak kasihan juga. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita pindah pada penguji bebas minum dulu Wakina. Berarti memang tahan nafas berat ya Wakina ya. Oke, baik sudah. Oke, baik. Selanjutnya kepada penguji kedua. Silakan bisa memberikan masukan terkait skripsi yang sudah dengan waktu yang sama 10 sampai 15 menit. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang masih penguji kemudian ibu penguji satu, ibu penguji satu, Ibu Mas Tamu Bapak pendidikan, dan harus menguji Bapak Rian Saudara Sains. Kemudian Wakina ya. Iya Bapak. Wakina, baik. Wakina. Iya. Pertama, ini Wakina kenapa harus bambuzel tidak yang lain? Alasan pertama Wakina memilih bambuzel, media pembelajaran bambuzel masih itu dilihat dari
waktu masa penelitiannya Wakina itu bahwa waktu itu masa pembelajaran itu masih belum normal. Jadi Wakina memilih media Bambuzel untuk jaga-jaga apabila nanti di sekolah masih pertemuan secara online. Jadi media pembelajaran Bambuzel itu juga bisa digunakan melalui Zoom dan bisa juga digunakan secara tatap muka. Jadi Wakina ambil media pembelajaran Bambuzel. Bambuzel. Iya. Berarti ini settingnya pas sedang Zoom, sedang pandemi. Iya. Pada tahun 2021. 2021. Terus pelaksananya pada tahun kemudian Penelitiannya 2022 bulan Juli. apa settingnya beda dengan waktu penelitian? Ya, Kan pakai Bambuzel ya. ya. Nah, tadi Wakina bilang pas masih masa pandemi. Terus kenapa di bab 3 itu 2022? Waktu penelitian. Iya. Kan penelitiannya kan Wakina terapkan pas kapan ini? Pas penelitian juga? Ya, pas penelitian. Sebenarnya juga. Nah, jadi alasannya pada saat pandemi gitu. Maksudnya urgensinya pada saat Iya kan. 2022 itu apa? Karena itu hanya persiapan, karena kan waktu itu menentukan media Bambuzelnya ini karena itu tadi masih belum normal pertemuan pembelajarannya, jadi lebih memilih kan waktu itu juga belum COVID ini masih belum normal, jadi ambil jalan jalan tengah. Baik. Maksudnya penjelasan di latar belakang masalah. Nah, dibahas dari awal jadi kemudian latar belakang ini kan Bambuzel ini ya, top tipe software Bambuzel seperti apa? Maksudnya ini termasuk dalam kategori software apa? Bambuzel. Oh, misalnya ya, tadi sudah dibahas kan Bambuzel itu apa? Adalah apa? Media pembelajaran. Pembelajaran dia. Ya. Tapi di apa namanya di websitenya itu dia merupakan aplikasi games. Apakah dia termasuk dalam pembelajaran? Ya, termasuk karena dia bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi media Bambuzel itu juga tidak hanya bisa digunakan dalam media pembelajaran, tapi dia juga bisa digunakan dalam media pembelajaran. Jadi bisa dikatakan dia termasuk media pembelajaran. Baik. Kemudian lanjut. Wakina pada Iya. saat apa namanya treatment yang masuk dalam kelas Wakina atau gurunya? Wakina dan saya sendiri dan didampingi oleh guru mata pelajaran. Didampingi oleh guru mata pelajaran. Karena Bambuzel ini ya, dia itu games, berarti dia ada kayak dia mirip puisi. Wakina masukkan ada soal tanya jawab sih, maksudnya ada soal dan jawaban di situ. Iya ada, Ada. tapi jawabannya yang bisa melihat hanya guru. Hanya guru. Tapi anak-anak bisa ini ya, bisa melihat skornya ya. Iya bisa. Kemudian apakah apa namanya soal post test atau pre-test itu ada yang sama nggak dengan soalnya? Ya ada beberapa yang sama kayak di soal menjadi jawaban, terus jawaban menjadi soal. Iya, maksudnya pas ada saat pre-test kan itu ada soalnya sendiri ya. Iya. Nah, kemudian pada saat treatment itu kan Bambuzel itu dia Wakina mengisikan soal dan jawabannya. Kemudian ada saat post test juga ada soal kembali ya, ada soal tes kembali. Nah itu apakah ada nggak dari salah satu pre-test atau post test yang sama dengan Soal dalam media. Soal dalam treatment. Soal yang dimasukkan dalam media itu soal yang diambil dari pre-test dan post-test. Ada kesamaan sama persis. Ada beberapa yang sama. Nah, itu makanya apakah ada indikasi karena itu naiknya karena penggunaan soal
menurut Pak Kina, atau karena memang Bambuzel ini efeknya? Menurut Pak? Dia karena efek. Ya, jadi dengan menggunakan media Bambuzel kan itu terjadi pengulangan soal, terjadi evaluasi. Jadi dengan begitu ketika adanya uji ulang, jadi disitulah mereka hasil belajarnya meningkat. Iya, nah itu jadi kan karena ada pengulangan soal itu ada indikasi bahwa anak-anak meningkat itu bukan karena medianya kan begitu ya, tapi karena pengulangan soalnya itu kalau orang diulangi terus diajar definisi A, B, C ada diulangi terus soalnya, nanti dia 3 kali paling jawab sudah benar semua gitu ya. Begitu misalnya gitu. Sudah tahu jawabannya? Ya mungkin tidak tahu jawabannya mungkin Bu, tapi kalau diulangi kembali kan orang pasti terbiasa soal. Nah misalnya begitu, itu cuma untuk saya kan gitu. Apakah begitu? Ya? Iya. Iya atau tidak? Iya. Berarti karena media atau karena pengulangan naiknya? Karena media. Karena media. Karena dia itu. Harus media gitu ya. Berarti kan Pengulangan soalnya ini. ya makanya itu. Kayak saya kan kemarin tekankan ya mungkin Makina belum terlalu connect bahwa saya tekannya itu Bambuzel itu dia memang educatif, dia bisa membantu dan pelajaran, tapi sifatnya itu dia sebagai alat evaluasi gitu ya, karena dia menjawab soal gitu ya. Berbeda kalau mungkin Makina buat pakai video script misalnya, itu kan dia kan memaparkan materi. Nah, dia memaparkan materi, mana yang lebih bagus orang yang pakai video script atau enggak gitu kan? Misalnya begitu. Nah itu mungkin boleh dikatakan karena dia ada tata dan media pembelajaran seperti itu. Makanya itu saya tekankan lagi. Tapi karena mungkin belum sampai, saya punya pertanyaan belum sampai ke Wakina, mungkin ya itu mungkin tidak connect di pasti kemarin. Nah, itu mungkin akan jadi itu ya yang ingin saya masukkan itu gitu. Jadi apakah karena alat Bambuzel ini alat evaluasi, jadi dia apakah ada pengulangan soal di situ kan seperti yang ini. Kalau tadi kita bilang ada, itu kayak terusannya. Apakah ini karena media Bambuzulnya atau karena pengulangan soalnya? Karena anak-anak nilainya meningkat. Nah, kalau kita bilang medianya, dan yakinkan saya kenapa harus medianya? Karena memang betul medianya itu meningkat. Apa karena sebagian ini karena medianya, karena Bambuzul? Ya, jadi kenapa Wakina bilang itu karena media? Karena kan dengan menggunakan media itu siswanya dibuat kelompok-kelompok. Jadi di situ mereka ada kerjasama dan ada rasa berlomba-lomba untuk bertanggung jawab menjawab pertanyaan yang ada. Jadi kan kalau misalnya kayak tidak menggunakan media hanya diberikan soal saja, itu kan ada teman yang hanya melihat hasil dari temannya atau menjawab hanya dengan asal jawab. Tapi kan dengan menggunakan media mereka ada sistem ya, tidak mau kalah dengan kelompok yang lain. Jadi mereka berusaha mencari jawaban yang benar. Jadi yang membedakan itu dari sistem kelompoknya itu. Iya dengan medianya. Itu medianya. Tangkis jadi Dibantu dengan media. apapun Apapun makanannya deh, betul. Baik, itu sih, jadi mungkin bisa lebih ditekan lebih perjelas. Memang ini anak-anak itu nilainya meningkat memang bukan karena pengulangan soal atau bukan karena pemakaian menggunakan kembali soal yang sudah ada gitu, tapi karena memang medianya itu digunakan semaksimal mungkin kan gitu ya. Mungkin Wakina bisa jelaskan lebih lanjut mungkin di pembahasan bisa. Iya. Dan kemudian komparasinya Wakina di halaman itu saya rasa kurang cocok gitu ya. Jadi media pembelajaran ini, ini sangat luas ya. Ada yang berbentuk video, ada yang audio, ada yang kayak tadi web-based games dan segala macam itu kayak membandingkan penggunaan Facebook dengan SPSS. Nah itu kan beda ya, tujuan targetnya beda gitu ya, fungsinya beda gitu. Tapi Wakina memasukkan komparasinya itu dengan media yang berbeda, yang tidak seragam. Misalnya kalau mungkin karena ini
Wakina pakai Bambuzel gitu, apakah mungkin pakai lain gitu, apakah menggunakan Google Form ataupun komparasi dengan yang Kahoot begitu, kan ada yang banyak ya, ada quizzes, itu banyak. Nanti tinggal itu komparasinya seharusnya apple to apple gitu, tidak. Ya saya bilang oke, media pembelajaran oke, masuk di misalnya gitu ya, masuk dalam golongannya itu gitu. Tapi dia punya itu beda gitu maksudnya. Kayak membandingkan di SPS sama Facebook dengan SPS. Ya sama-sama software, sama-sama juga alat bantu, fungsinya berbeda seperti itu. Begitu ya? Mungkin ngerti bisa. Nah, cari komparasi ataupun data penelitian atau komparasi penelitian yang relevan itu yang sejenis. Itu nih. Mungkin itu sedikit catatan dari saya. Saya kembalikan dari ketua penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik juga salah menarik dari share di satu juga dan terkait konten. Wakina sebelum saya serahkan kepada Mari, saya mau tanya dulu, itu ketika Anda melakukan penelitian, apakah langsung suruh masuk? Wakina kan yang melakukan ya? Iya. Apakah Wakina langsung masuk dengan Bambuzelnya atau ada pengantar dulu, Anda menjelaskan dulu atau bagaimana? Artinya media ini hanya sebagai penguatan saja, gimana? Ada pengantarnya. Jadi awalnya itu masih ada penyampaian materi tidak menggunakan media. Terus selanjutnya selanjutnya menggunakan media Bambuzel. Oh, ya. Jadi Bambuzelnya ini evaluasinya atau untuk Iya, kayak itu media Bambuzelnya kayak evaluasinya. Jadi mereka sudah mendapatkan materi, nanti kayak kuis atau apa ya? Kita mau jawabannya. Iya, Baik. betul, no? Memang tadi Wakina saya sepakat. Penelitian itu ya berarti sudah terjawab kan ya? Iya. Bukan, oke. Ini kemarin di hasil Iya. tapi tidak Nyambung. nyambung. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya. Terus yang berikutnya Wakina memang membandingkan sesuatu itu harus yang setara. Ada. Anda membandingkan Facebook dengan tadi ya, dengan itu memang beda jauh ya. Itu adalah ada lah yang setara ya. Terus kalau Anda itu jangan bandingkan lagi dengan bumi, itu tidak pernah ketemu. Biasanya yang soleh sebanyak ya. Paham maksudnya dengan apa yang sudah disampaikan oleh para penguji? ya. Orang bisa ya. Lagi ini berburu museum kan? Oke, baik. Jadi mudah-mudahan bisa lebih fokus ya semangatnya. Baik, selanjutnya saya silakan kepada sekretarisnya, mungkin ada masukan bisa memberikan informasi di Sebanyak lipatan, stop. banyak daripada. Biar semua slide. Terima kasih kepada pengunjung satu sekaligus ketua sidang para Ibu Dr. Maina PD. Yang saya hormati pengunjung satu Ibu Dr. Masna Ahmad serta pengunjung dua Bapak Dr. PD serta saudari Wakina yang sudah sampai di tahap ujian skripsi pada hari ini. Jadi sudah dijelaskan semua ya. Pertanyaannya memang tentang Bambuzel ini. Memang dia modelnya hanya kuis ya, ibaratnya seperti latihan persiapan. Sama kayak kita kalau mau ujian itu, kalau belajar di rumah latihan soal itu benar-benar saat menjawab soal pada saat pulang ya kan. Jadi media Bambuzelnya ini ya kebetulan dia isinya latihan soal sebenarnya dalam bentuk media Bambuzel. Jadi kalau dijawab karena pengulangan ya juga, tapi karena kebetulan pengulangannya dalam media, jadi karena media Bambuzel. Karena ada banyak model yang lainnya, ada quizzes, ada yang berbasis soal ini, jadi game itu dijelaskan saja nanti seperti ibaratnya latihan soal sehingga siswa terbiasa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, tapi dalam bentuk yang lebih menarik, yaitu dalam bentuk permainan game.
Kemudian di dalamnya juga ada kompetisi, sehingga siswa berusaha untuk menjawab soal itu dengan mencari jawaban yang tepat. Kemudian berikut yang perlu dilihat kembali itu adalah terkait dengan definisi operasional. Apa definisi operasional yang diangkat itu adalah terkait dengan pembelajaran PAI, kemudian dengan media bambuzel. Nah, itu perlu didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan media pembelajaran bambuzel. Karena kalau kita lihat dari definisinya itu masih umum sekali, belum bersifat teknis, belum bersifat spesifik. Nah, jadi perlu didefinisikan apa yang dimaksud dengan media pembelajaran bambuzel itu, termasuk dengan hasil belajar PAI. Hasil belajar PAI itu hasil belajar yang dimaksud itu hasil belajar yang mana, kemudian aspek yang mana yang dinilai, kemudian cara memperoleh nilainya seperti apa, yang dijelaskan di definisi operasional, sehingga ketika membaca definisi operasional orang sudah tahu apa yang dimaksud, apa yang ingin dibahas, apa yang ingin dijelaskan oleh penelitian. Kemudian yang berikut, apa hipotesis penelitiannya? Hasilnya Bapak, Ya, apa hipotesisnya? HA diterima dan HO ditolak. Pernyataannya maksudnya? Hah? Apa itu HO, apa itu HA? HA terdapat perbedaan penggunaan media pembelajaran bambuzel sebelum dan setelah hasil belajar PAI sebelum dan setelah menggunakan media bambuzel. HO tidak terdapat perbedaan hasil belajar PAI sebelum dan setelah menggunakan media bambuzel. Oke, berarti HA Diterima. terdapat perbedaan. Kalau HO berarti tidak terdapat perbedaan. ya sama saja. Nah, berarti kalau dilihat di halaman 54 itu salah tulis atau bagaimana? Salah tulis. Salah tulis. Ya. Tegaskan ya. Harusnya bagaimana, Wakil? Harusnya seperti yang di pembahasan dan di abstrak, HA diterima dan HO ditolak. Ya, jadi salah tulis ya. Iya. Oke. Kemudian berarti kalau lihat yang kriteria pengujian yang di bab metode itu salah tulis atau tidak? Yang uji T halaman 44. Sudah lihat? Coba jika e-value Ya. lebih besar ya dari 0,05 maka H0 ditolak. Salah. Ya, salah tulis atau bagaimana? Konfirmasi dulu. Salah tulis lagi. Salah tulis lagi. Karena kalau kita lihat di situ berarti kalau 0,05 Oh, iya. berarti yang ditulis di sini sudah betul ini yang halaman 54. Terbalik itu Bapak yang di halaman 44 Salah yang tulis. ya kriterianya. Oke. Salah tulis ya? Ya. Memang salah tulis. Saya cuma itu karena itu cukup penting ya. Nah, kemudian kenapa menggunakan uji T? Kira-kira tahu alasannya? Biasa. Ya, jadi ini kenapa ditanyakan? Karena itu berdampak pada kesimpulan. Kenapa Jadi, dilakukan uji T? Karena di situ kalau Wakina menyimpulkan bahwa dia berpengaruh kan? Ya. Kalau berpengaruh dia itu bukan uji T. Uji T itu dia hanya melihat bahwa hasilnya itu berbeda antara sebelum dan setelah. Apakah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, itu kesimpulan dari uji T. Jadi kalau uji T hasilnya seperti itu, kalau kemudian menyimpulkan berarti ada pengaruh penggunaan media, itu kurang tepat. Jadi ketika kita menggunakan uji T, maka kesimpulan dari uji T itu adalah terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan setelah. Ya. Nah, tapi
Tapi di situ Wakina menjelaskan karena uji T-nya begitu semua pengaruh. Nah, kalau pengaruh itu dia regresi. Ya, harusnya perbedaan. Ya, harusnya ada perbedaan. Nah, makanya karena judulnya Wakina itu adalah efektivitas, makanya ditambahkan uji endgame. Nah, endgame itulah nanti yang menjawab pertanyaan apakah modelnya itu efektif atau tidak. Nah, efektifnya kategorinya apa? Pengaruhnya apa? Endgame. Berapa nilainya? 0,54. Itu pengaruh apa? Kategorinya apa? Tinggi, sedang atau rendah? Sedang. Sedang. Nah, itu jadi jawaban itu. Jadi dari hasil uji itu, maka pengaruh penggunaan media pembelajaran berefek sedang terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Iya. Jadi bukan pengaruh. Jadi nanti dijelaskan bahwa ternyata pengaruhnya penggunaan media itu hanya berpengaruh sedang saja. Kalau kita menggunakan media pembelajaran Moodle, ya efeknya sedang ke peningkatan hasil belajar. Jadi kalau sedang itu dia ibaratnya di tengah-tengah, dia tidak bagus juga, tidak jelek juga. Nah, itu harusnya yang dinarasikan seperti itu. Iya. Bukan apa ya? Jadi jawaban terhadap pengaruh itu bukan di T ya, di T. Nah, itu perlu diluruskan. Kemudian berikut, nah di pembahasan itu jangan mengulang lagi ya yang ada di baik yang ada di bab 2 maupun yang ada di bab di hasil, karena saya lihat bab ini ulang terus lagi supaya cukup 60 ya. Dan sampai Wakina khawatir kalau tidak sampai 60 pada ujian. Makanya Pas 60 dong. Pas 60. Makanya bagaimana caranya ini supaya bisa sampai 60. Makanya diulang-ulang. Iya, makanya diulang-ulang. Salah satu teknik juga. Oke, itu berikut. Nah, itu yang ada kan level kognitif kan, yang di soal itu yang C2 itu apa itu maksudnya? C1, C2, C3, C4. Wakina tahu kan itu sumbernya dari mana? Ini dilihat dari taksonomi. Apa? Belum. C1, C2, C3. Iya. Apa itu? C1. Kalau C1 itu siswa mampu menjelaskan kembali. Masa menjelaskan kembali C1? Ukuran apa itu? Ukuran apa dia? Jadi dilihat lagi ya. C1 itu pengetahuan. Oh iya. Jangan sampai salah soal ini. Tidak. Iya, jangan sampai ternyata pengetahuan soalnya analisis. Nanti itu jangan cuma ditulis C1, C2 ya, tapi ditulis C1 dalam umum pengetahuan. Oh iya. C2, nah, supaya orang yang baca mengerti ini maksudnya. Mungkin seperti itu dulu. Yang lain nanti ada catatan. Baik, terima kasih banyak kepada Mas. Ibu Wakina, apa ya? Ada banyak hal yang Wakina harus belajar. Kemarin memang sempat terlintas ya, masih banyak ilmu dan juga. Jadi saya mau berbagi untuk matematika yang kuantitatif ya, karena sudah waktu.
bakti kepada saudara Wakina. Kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu pembacaan hasil keputusan dari para penguji. Nah, untuk saudara Wakina dipersilahkan ke depan berdiri. Oke, baik, dipersilahkan kepada sekretaris sidang untuk membacakan hasil dari para penguji untuk skripsi yang sudah ditampilkan oleh saudari Wakina. Kepada kalian Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang. Jadi pada hari ini, hari Rabu tanggal 2 November 2022 telah dilaksanakan ujian skripsi dengan mahasiswa yang diuji atas nama Wakina Bangol, NIM 1823090, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan judul skripsi Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Bambuzel untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Saudari Wakina telah mempresentasikan hasilnya, kemudian sudah dikonfirmasi oleh pembimbing dan penguji. Kemudian masing-masing pembimbing dan penguji sudah memberikan nilai. Apabila diakumulasi, nilainya dalam angka 96. Apabila dikonversi ke dalam huruf, diberi nilai mutu A. Kemudian Wakina diberikan kesempatan selama 1 bulan mulai hari ini tanggal 2 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022 untuk menyelesaikan segala perbaikan maupun saran-saran dari pembimbing maupun penguji. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Ketua Sidang. baik, terima kasih banyak kepada sekretaris sidang yang sudah membacakan hasil dari ujian munakasah dari saudari Wakina. Selamat ya, Anda memperoleh nilai maksimal ya, kategori baik A plus ya, A plus ya, A atau ya. Nah, memang di atas kertas di sini dituliskan Anda diberi waktu 1 bulan itu menjadi perhatian Anda. Bila mana lebih dari 1 bulan, Anda siap-siap duduk lagi di kursi, ya. Dan kemarin sudah ada kesepakatan Anda harus menyelesaikan semua administrasi tentang perbaikan skripsi ini untuk insya Allah bisa diwisuda dan ikuti disium nanti dengan batas waktu sampai tanggal 10, ya. Bila mana melewati batas waktu yang sudah ditentukan, gelar dan nama Anda dicabut dari SK, dikeluarkan dari SK, ya. Nah, sekarang untuk surat pernyataan yang nanti akan Anda harusnya tanda tangan di atas materai 10.000, ya. Ini tidak tanda tangan materai. Silahkan Anda baca surat pernyataan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Wakina Bangol dengan NIM 1823090, Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan judul skripsi Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Bambuzel untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 10 SMK Negeri 1 Kota Mobagu, yang telah melakukan ujian skripsi pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 jam 13.00 sampai 15.00, tempat ruangan ujian 1. Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia dan sanggup untuk melakukan revisi skripsi terhitung mulai tanggal 2 November 2022 sampai dengan 2 Desember 2022. Apabila saya tidak menyelesaikan revisi skripsi pada waktu yang telah ditentukan, maka saya siap menerima keputusan bahwa ujian skripsi saya dibatalkan dan melakukan ujian skripsi ulang. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado 2 November 2022, Wakina Bangol telah bertanda tangan. Mengetahui pembimbing 1 Ibu Dr. Mutmainah MPD telah bertanda tangan.
Pembimbing 2 Bapak Rian Prayudi Reksa Munandar MSI telah bertanda tangan. Penguji 1 Ibu Dr. Mastang Ambo Baba MAG telah bertanda tangan. Penguji 2 Bapak Nur Fadli Utomo MPD telah bertanda tangan. Baik. Terima kasih. Masih posisi berdiri. Anda sudah menyatakan membacakan surat pernyataan. Nanti sebentar ditempel ya di atas materai. Nah, sebelum Anda kembali ke tempat duduk, dipersilahkan kesan pesan Anda sepatah dua patah kata dalam waktu 3 menit. Mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Saya berterima kasih kepada Allah yang telah memudahkan sampai hari ini, dan orang tua yang ada di rumah, dan juga teman-teman dan para pembimbing dan penguji. Teman spesial ada enggak? 2 orang. Oh, 2 orang ini yang Teman itu belum ada. teman calon imam enggak ada ya? Oh, enggak ada. Pasti yang betul-betul Ada sembunyi sono. Ada disembunyikan. Fokus kuliah. Oke, baik, betul-betul Wakilah fokus di kuliahnya ya. Oke, baik. Walaupun Anda tidak didampingi oleh orang tua yang biasanya untuk munakasah itu dihadiri oleh orang tua, tapi seperti kata-kata dalam sinetron ya, jauh di mata tapi dekat di doa. Ya, itu jauh dari pelupuk mata orang tua, tapi sesungguhnya doa orang tua itu tidak ada tidak ada hijab penghalangnya ya. Jadi dimanapun pasti Anda bisa menyelesaikan ujian munakasah pada hari ini tidak luput dari doa restu dari orang tua yang jauh di kampung sana ya. Dan sebagai ini pimpinan penguji, kami berharap setelah ini, jadi seperti mungkin pesan-pesan kita ya, orang pertama yang harus Anda hubungi itu adalah orang tua ya. Jauhkan dulu pasangan, jauhkan dulu teman yang jauh. Di atas segala itu adalah orang tua ya. Tolong ditelepon, sampaikan bahwa Anda alhamdulillah hari ini sudah selesai, sudah ujian skripsi dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah mohon doa restu bisa segera untuk bisa diyudisium nanti ya. Dan atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih banyak kepada para penguji dan sekretaris yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri ujian munakasah dari saudara Wakina, walaupun dalam keadaan kondisi yang kurang kondusif, tapi alhamdulillah tidak mengurangi ya istilahnya sakralnya pelaksanaan ujian munakasah ini. Dan marilah kita akhiri seluruh rangkaian pelaksanaan ujian munakasah pada hari ini atas nama saudara Wakina Bango dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan nyata Wakina. Mau bawa foto. Ayo. Berapa? Ayo kita. Suruh. Dek, foto ambil dulu. Oh. Ini ya. Kurang nanti sakralnya fotonya Wakina. Dari sini foto dan